Mari kita membaca 1 Petrus 4 ayat 10-11 dalam terjemahan baru yang kedua. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Setiap orang itu ternyata suka hadiah. Semua orang suka hadiah. Dengan berbagai alasan kalau ditanya, kenapa kita senang menerima hadiah? Pertama, biasanya orang senang menerima hadiah karena hadiah itu adalah seperti yang diinginkan. Kan biasanya kalau ada yang ulang tahun, biasanya dikasih, nanti kalau naik kelas atau ulang tahun dibeliin ini. Wah, itu diberikan hadiah, senang sekali, sesuai dengan keinginan. Tetapi ada juga hadiah yang diberikan karena sebagai tanda sayang kepada seseorang. Jadi pada waktu kita menerima hadiah, orang itu memberikan dengan sukacita senang, kita pun jadi senang. Tapi ada lagi, ketika orang memberikan hadiah, hadiah itu ternyata bisa dipakai untuk memberkati orang lain. Jadi hadiah yang diberikan ternyata bisa buat memberkati orang lain. Jadi tidak dipakai untuk dirinya sendiri. Nah, karena di sini ada hadiah, maka Ihsan saya minta maju ke depan lagi. Pak Sugianto mau kasih kamu hadiah. Tapi ada hadiah yang tadi, yang ketiga. Harus menjadi berkat bagi orang lain. Setuju? Hadiah ini nanti dibuka setelah sekolah minggu. Dan dikumpulkan teman-temanmu, dibagikan. Sama seperti 5 roti, 2 ikan. 5.000 orang kenyang. Hari ini Ihsan terima dan nanti dibagikan ke teman-teman. Oke? Saudara, sesungguhnya kita ini, saudara, sudah menerima hadiah yang begitu besar dari Allah. Di dalam Kristus kita itu sudah menerima hadiah yang sangat indah, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Anugerah itu adalah anugerah keselamatan yang diberikan kepada saya dan saudara. Tetapi juga saudara, bukan saja anugerah keselamatan yang menyelamatkan jiwa kita, tetapi Tuhan juga memberikan satu hadiah yang seringkali kita abaikan. Yang namanya karunia. Pada waktu kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus yang termaterai di dalam hati kita mengaruniakan, memberikan yang namanya karunia roh. Karunia rohani inilah yang akan dipakai untuk setiap orang percaya dapat bertumbuh di dalam pengenalan kasih Kristus. Dan setiap orang bisa membangun bersama-sama sebagai orang-orang percaya untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Nah, bacaan yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Rasul Petrus mengingatkan, mengajar seluruh orang-orang percaya bahwa orang-orang percaya itu adalah orang yang istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa. Semua yang di sini adalah istimewa. Sekarang tepuk kepada temanmu, sampingmu, kamu istimewa di mata Tuhan. Ayo tepuk, kamu istimewa di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita supaya setiap kita menggunakan karunia itu untuk saling melayani. Kita ini, saudara, tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh support orang lain dan kita juga mensupport orang lain. Kita butuh bantuan orang lain, kita juga membantu orang lain. Karena disinilah panggilan kita untuk bersama-sama saling melayani.
Bahkan Tuhan merancang kita menjadi saluran berkat bagi orang lain untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita dipanggil adalah supaya kita menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Jadi mulai kita yang anak-anak sampai kepada yang kita sudah lanjut usia, semuanya sama, harus menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Rasul Petrus tadi yang kita baca mengingatkan, mengajar kita semua bukan saja istimewa, tapi kita juga punya misi yang unik. Misi itu adalah bagaimana kita yang menerima karunia yang namanya karisma itu bisa dipakai di dalam ayat 10, dipakai dan digunakan untuk melayani orang lain. Melayani itu memakai kata diakoneo. Kita mengenal kata diakonia. Jadi kalau diakonia itu adalah melayani, membangun tubuh Kristus. Tuhan sudah merancang setiap kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Dan di sini Roh Kudus akan memberdayakan kita, setiap orang percaya, untuk bisa membangun pertumbuhan rohani kita di dalam komunitas gereja. Contoh nih buat adik-adik nih, buat kita semua. Kan ada teman-teman kita yang mungkin 2 minggu enggak ke gereja. 1 bulan enggak ke gereja. Kalian sebagai teman, kalian bisa mengatakan, kemana? Minta nomor teleponnya sama papa mama untuk boleh mengatakan, kemana? Enggak ke gereja 1 bulan ini. Loh, itu bagus. Artinya untuk membangun bersama-sama, sama dengan kita semua yang ada di tempat ini. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. Disinilah karunia yang Tuhan berikan itu adalah untuk yang namanya membangun secara konstruktif. Membangun bersama-sama di dalam tubuh Kristus, mengajak bersama-sama menggunakan karunia untuk dipakai melayani satu dengan yang lain. Sehingga kita disebut menjadi pengelola yang baik, yang tadi ya. Pengelola yang baik atas berkat anugerah daripada Tuhan. Kenapa? Karena karunia Allah diberikan bukan saja itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa bertumbuh, tetapi juga membuat orang lain bertumbuh. Sebagian orang itu ngeri ketika berbicara tentang karunia. Karunia yang Tuhan berikan itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan. Bukan karunia yang aneh-aneh, enggak. Bukan juga karunia yang berfokus pada diri sendiri, bukan. Setiap karunia itu selalu bermanfaat bagi orang lain. Setiap kita ketika diberikan karunia, pasti itu bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau itu bermanfaat buat diri kita sendiri, kita perlu bertanya. Sebetulnya ini karunia atau ego kita yang perlu dilayani. Di dalam ayat 10 tadi dikatakan supaya kita menjadi pengurus atau pengelola yang baik. Pengurus atau pengelola yang baik itu memakai nama oikonomos. Good stewards, artinya ini istilah Yunani kuno yang artinya itu sebagai pengelola rumah tangga, pengawas rumah tangga, administrator di dalam rumah tangga. Oikos itu rumah, nomos itu hukum atau aturan. Jadi sebenarnya ketika Tuhan memberikan kepercayaan karunia kepada kita, kita ini sedang diberi mandat untuk menjadi oikonomos. Menjadi seorang pengelola atau pengurus rumah yang baik. Seseorang yang dipercayakan itu bisa mengelola rumah tangganya, harta bendanya, keuangannya, atas nama pemilik. Jadi sehebat-hebatnya dia, sekali lagi, bukan dia ownernya. Dia hanya pengelola saja. Saya melihat ya ada beberapa orang di sebuah perusahaan. Dia itu seperti istilahnya gini, jadi tangan kanannya bos. Ada ya? Tangan kanannya bos. Tangan kanannya bos berarti segala keputusan orang itu punya. Punya hak untuk memutuskan sesuatu. Tangan kanannya bos, dia juga punya kekuasaan untuk mengatur alur keuangan, alur distribusi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, sekalipun dia punya kuasa mengatur segalanya,
tapi dia bukan pemiliknya. Benar? Pemiliknya adalah tetap ownernya. Nah, kata ini dipakai untuk saya dan saudara sebagai anggota jemaat Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, saya dan saudara itu disebut oikonomos. Orang-orang yang sedang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola gerejanya Tuhan, ladangnya Tuhan. Disitulah letak keunggulan kita. Saya tadi mengatakan kita itu istimewa, betul istimewa. Udah diselamatin, jiwa kita diselamatkan. Dan lebih indah adalah kita diberikan kepercayaan untuk menjadi oikonomos, pengelola. Maka saudara-saudaraku, berpikir dengan benar itu akan menolong kita supaya kita bisa memaksimalkan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Berpikir dengan benar itu akan menolong kita bisa menggunakan karunia-karunia itu untuk kebaikan bersama. Nah, mungkin saudara mulai bingung sekarang. Karuniaku ini apa yo? Pernah gak berpikir begitu? Karuniaku ini apa? Saudara, ini bukan karena habit kebiasaan lalu kemudian saudara punya karunia ya. Habit kebiasaan, tidur, nongkrong, itu bukan karunia ya saudara ya. Jalan-jalan itu bukan karunia ya saudara. Bukan. Tuhan mau nitipkan sesuatu itu istimewa. Dan untuk mengetahui ini tentu saja harus yang namanya tes karunia. Tes karunia diberikan kepada saya dan saudara supaya kita mengetahui kita punya potensi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita itu apa. Hari ini saya tidak berbicara tentang tes-tes itu. Tapi bagi kita yang memang akan terlibat di dalam pelayanan, tentu saja saudara boleh meminta kepada saya atau Pak Daniel untuk tes karunia. Jangan datang kepada saya atau Pak Daniel mengatakan begini nih, Pak, boleh tes. Untuk apa? Supaya tahu karuniaku. Terus untuk apa? Ya supaya ya tahu aja. Saudara gak bisa begitu. Kita harus bertanggung jawab ketika benar-benar dititipkan sesuatu oleh Tuhan. Kita harus mengerjakan dengan baik dan benar apa yang Tuhan boleh percayakan kepada kita. Kita harus menggunakan itu karena apa? Tuhan sudah menyediakan sarana. Tuhan juga menyediakan kesempatan untuk kita bersama-sama melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa sarana? Begini, punya karunia, sarananya di mana? Ya di gereja, di komunitas, di rumah tangga kita. Itu bisa diterapkan sarananya. Kesempatannya kapan? Kesempatannya ya sekarang. Kalau kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak mungkin bisa menggunakan karunia itu. Jadi kesempatannya hanya sekarang pada waktu kita masih hidup. Pada waktu kita masih bisa beribadah. Pada waktu kita masih bisa melakukan banyak aktivitas. Tuhan udah menyediakan sarana. Tuhan udah menyediakan kesempatan. Kurang apa lagi? Tapi seringkali kita itu tidak sungguh-sungguh berpikir dengan benar. Setiap orang percaya hendaknya dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar dan penonton. Kita itu dapat mempraktekkan karunia Tuhan di dalam wadah gereja. Di dalam wadah komunitas. Persekutuan orang-orang percaya. Dan kita harus benar-benar sadar bahwa saya dan saudara kita tidak lagi menjadi konsumen penikmat karunia. Di gereja itu lebih banyak konsumen penikmat karunia dan cenderung suka mengkritik dan menghakimi. Sama seperti kita nonton sepak bola, nonton futsal, nonton basket, nonton bulu tangkis. Pada waktu seseorang sudah bawa bola, tinggal tendang masuk, tendangannya melenceng. Komentar saudara apa kira-kira? Bodoh banget. Bener gak? Ya gitu aja gak bisa. Betul? Pada waktu saudara nonton bulu tangkis, disembes nyangkut, iya gitu aja gak masuk. Kecok ke kanan, kecok ke kiri, lu enak yang ngomong. Yang lakuin ini ngos-ngosan saudara. Nah disinilah. Di gereja itu juga seringkali saudara-saudara pengkritik itu lebih banyak. Penonton karunia itu lebih banyak ketimbang pelakunya. Coba saudara melakukan. Maka di sini cara berpikirnya tadi ya berpikir dengan benar. Itu akan menolong saya dan saudara untuk menjadi kontributor.
sumbangsih di dalam tubuh Kristus. Inilah yang penting saudara, supaya kita apa? Bisa menjalankan peran tugas kita sesuai dengan yang Tuhan sedang titipkan. Saudara, kita dapat menghidupi menggunakan karunia rohani sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Bukan ego kita, bukan kemauan kita. Semua itu adalah miliknya Tuhan, miliknya Allah yang sedang dipinjamkan, sedang dipercayakan kepada saya dan saudara. Maka sangat jelas untuk kita memahami bagian ini. Saya dan saudara harus menjadi penata layan yang baik. Saya ini tidak sedang berbicara buat mereka yang sudah melayani ya, enggak. Buat kita semua. Kita semua ini sebagai anggota tubuh Kristus, kita semua ini adalah disebut penata layan. Karunia itu membuat saya dan saudara menjadi pengelola. Di situ ada kalimat ya, pengelola yang baik. Pengelola yang baik itu apa? Jadilah penata layan yang baik. Jadilah orang yang bertanggung jawab dengan karunia yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Kita tidak lagi mengejar kompetensi diri, tetapi kita mengejar kemuliaan Tuhan. Kita tidak mengejar agendanya kita, tetapi kita sedang mengejar apa yang mau menjadi agendanya Tuhan. Di sini kita harus paham, melayani Tuhan itu bukan untuk menunjukkan identitas kita. Bukan untuk menunjukkan siapa kita, hebatnya kita, kepandaian kita, pengalaman kita, bukan itu. Tapi melayani Tuhan adalah menyatakan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Saudara, ini penting untuk dimaknai oleh kita semua. Banyak orang pelayanan, banyak orang kemudian karunianya begitu hebatnya, tapi maaf saudara, hatinya tidak pernah diberikan untuk Kristus. Dia melayani kemana-mana, dia mungkin memegang beberapa komisi dan bidang, dia penuh dengan pengalaman-pengalaman yang hebat. Tapi ketika dia tidak melakukan didasarkan kepada kasih dia kepada Kristus, itu semua nol. Kita pelayanan bukan untuk mencari aktualisasi diri kita, bukan. Tapi karena Kristus sudah ada di dalam diri kita. Kesadaran diri inilah yang akan menolong kita bahwa Injil Kristus itu adalah memberi nilai penting di dalam hidup kita. Saya orang berdosa tetapi sekarang sudah diselamatkan menjadi manusia baru. Saya dari budak dosa, sekarang saya menjadi orang yang merdeka, bahkan diberikan kepercayaan. Saya dan saudara harus sadar akan posisi kita. Dengan memahami Injil Kristus yang ada di dalam hidup kita, itu akan menolong saya untuk tidak lagi mengejar yang namanya ego kita. Aktualisasi diri kita, validasi diri kita, menunjukkan kehebatan kita. Karena semua itu adalah berhala-berhala yang ada di dalam hidup kita. Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita tidak sedang bertanya, apa yang aku perbuat untuk Tuhan? Bukan. Banyak orang berpikirnya begitu. Di gereja ketika dengar khotbah ini kemudian berkata begini, apa yang aku perbuat untuk Tuhan ya? Saudara, berapa banyak orang yang mengatakan apa yang aku perbuat bisa perbuat untuk Tuhan? Seringkali dia kecewa di situ. Sepanjang perjalanan kemudian dia kecewa. Kenapa? Karena dia yang kepengen dan mau dan dapat rewardnya. Kenyataannya adalah pada waktu saya melakukan apa yang saya mau untuk saya lakukan untuk Tuhan, hasilnya mengecewakan sehingga kita jadi mundur. Tapi seharusnya kita beranjaknya dari mana? Bukan dari apa yang aku harus lakukan, tapi Kristus yang sudah lakukan buat saya. Saya melakukan pelayanan karena ada Kristus yang ada dalam hati saya. Saya melayani Tuhan karena ada Kristus yang menebus hidup saya. Saya melayani Kristus karena Kristus sudah mati bagi saya. Saya mau melayani Kristus karena Kristus memberikan karunia roh kepada saya untuk melayani. Inilah yang saya mengatakan keyakinan sejati. Keyakinan yang benar akan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Itulah yang akan mempengaruhi setiap keputusan saya dan saudara di dalam mengambil sebuah keputusan. Terlebih saat kita mau melayani.
Zaman ini zaman yang paling sulit untuk melihat inti daripada panggilan ini, saudara. Kenapa? Saya dan saudara benar-benar sudah dipenuhi dengan banyak agenda-agenda kehidupan pribadi. Saya yakin saudara sudah punya agenda kan buat besok. Ya kan? 1 minggu ini saudara sudah punya agenda-agenda pekerjaan yang harus saudara tekuni semuanya. Saudara sangat sulit untuk memahami keyakinan yang sejati yang benar. Untuk benar-benar memahami ini anugerah. Ini sebuah kesempatan. Ini sebuah kepercayaan. Saudara, kita terinterupsi dengan sekali lagi banyaknya agenda-agenda kita. Orang-orang percaya sudah diamanatkan oleh Tuhan untuk bisa melayani sesama. Menjadi pengelola yang baik atas karunia itu. Maka motivasi kita di dalam melayani orang lain seharusnya tidak berdasar dari keinginan saya pribadi, tidak berdasar dari ego saya pribadi, tidak berdasar kepada promosi saya secara pribadi, supaya saya diperkenan oleh Tuhan. Ada cerita yang memang lucu ya, kadang-kadang itu ada orang yang mau pelayanan, itu begini nih, konsep pelayanannya begini nih. Pak, aku mau pelayanan. Oke, kenapa? Ya, ini aku sebel terus, sial terus nih Pak. Maksudnya, toko sepi, keluarga berantakan, anak-anak gak taat, aku kepengen melayani Pak. Tujuannya apa? Supaya aku diberkati, supaya anak-anak jadi baik, supaya ya berkat melimpah. Paham saudara maksud saya? Ternyata kita bisa terjebak mengambil keputusan pelayanan dengan motivasi supaya saya diberkati oleh Tuhan. Saudara, ini namanya bukan pelayanan. Pelayanan itu hasil relasional, bukan transaksi. Emang ada orang yang kemudian aktif di gereja pelayanan kemudian tambah kaya? Enggak juga kan? Saudara, pelayanan itu benar-benar adalah keluar dari hati yang paling dalam. Berasal dari hati yang bersyukur kepada Tuhan. Memahami kasih karunia Kristus yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan tujuannya cuma satu, Tuhan yang dimuliakan. Saya paling sederhana ketika memberikan yang namanya konseling kepada mereka yang menikah. Kalau bimbingan, saya lebih suka memakai nama konseling. Karena konseling itu ternyata orang menikah, ini orang menikah nih ya, ternyata punya ekspektasi yang tersembunyi di balik tujuannya untuk menikah. Memang sama-sama cinta. Orang tua udah setuju, persoalannya adalah di hati mereka ternyata punya agenda sendiri. Makanya kenapa perlu dibimbing dan juga dilakukan konseling. Ternyata yang tersembunyi itulah yang menjadi sumber dan akar masalah di dalam sebuah pernikahan. Masalah muncul terus karena setiap orang kecewa dengan ekspektasinya. Dia tidak bisa lagi memberikan yang terbaik dan dia tidak bisa menuntut lagi karena udah capek. Sementara yang satunya mengatakan gua udah lelah juga sama lo. Saudara bayangin nih, dalam satu rumah itu adalah seperti pelayanan ketika ego kita sedang berbicara. Maka yang terjadi adalah pertengkaran. Sama pelayanan di gereja ketika masing-masing orang itu ego yang terjadi pertengkaran. Maka motivasi ini saudara hanya saudara yang tahu. Dan setiap orang memang berbeda kasih karunia daripada Tuhan. Dalam arti karunia yang Tuhan berikan itu memang berbeda-beda. Dalam sekian banyak orang di tempat ini, setiap orang berbeda. Tapi yang aneh walaupun berbeda, beraneka ragam, yang menarik adalah semua punya satu tujuan. Apa? Memuliakan Kristus. Semuanya mempunyai tujuan yang sama, Kristus yang ditinggikan. Semua punya tanggung jawab yang sama, yaitu apa? Memuliakan Kristus. Saudara, saya mau kasih contoh yang ini nih. Namanya makan-makan. Kita selalu suka dengan makan-makan, setuju ya? Ya, setujulah. Makan-makan ini biasanya saya pernah hadir dalam satu acara. Makan-makannya
Potluck. Potluck ya. Tahu ya potluck ya? Masing-masing orang bawa. Masing-masing bawa. Ada yang bawa menu utama, main course-nya, ada. Ada yang bawa untuk menu penutup. Ya kan? Ada yang bawa lauk pauk. Ada yang bawa sayur. Ada yang bawa buah. Macam-macam lah. Semuanya dikumpulkan. Berbeda-beda. Uniknya nih, walaupun semua berbeda-beda, semua makan yang sama. Betul? Semua yang hadir menikmati yang sama. Betul? Semua yang hadir bersama-sama bergembira dan bersuka cita. Betul? Kalau ada sisanya, semua bersama-sama bisa bungkus untuk bawa pulang. Betul? Hebatnya ya. Kenapa pelayanan tidak bisa begitu? Kenapa di rumah bisa berantem? Padahal di rumah kan seperti potlakan begini toh. You beda, gua beda. Menikah menjadi satu. Dua menjadi satu daging. Harusnya kan menikmati bersama-sama. Enak gak enak, menikmati bersama-sama. Saudara gak mungkin saudara membawa main course-nya, makanan utamanya, lalu saudara bilang begini sama teman-teman semua yang bawa hari itu. Teman-teman, sorry ya, main course hari ini gua sembunyiin. Gue makan sendiri, lu makan yang lu bawa doang. Gua makan punya gua sendiri. Itu bukan potluck, betul gak? Saudara hanya bisa menikmati makanan yang saudara bawa sendiri. Saudara gak mungkin bisa menikmati makanannya orang lain. Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda supaya semua orang bisa menikmati pelayanan saudara. Semua diberikan karunia yang berbeda, semua supaya menjadi satu dan Tuhan dimuliakan melalui saudara. Karena saudara dipanggil adalah untuk memberkati orang lain. Maka saudara-saudaraku, pelayanan adalah wujud yang paling praktis untuk kita menunjukkan kasih kita kepada Allah. Demikian juga kasih kita kepada orang lain. Dan semua karunia rohani yang Tuhan berikan itu penting. Gak ada yang gak penting. Dan selalu berguna bagi tubuh Kristus. Saya mau tanya, kalau mungkin dia bawa lauk, gorengan tempe atau gorengan tahu. Atau kemudian ada yang bawa rendang. Ada yang bawa sate. Ada yang bawa kerupuk. Saya mau tanya, mana yang lebih berharga? Semuanya berharga, betul gak? Sama, saya di gereja ini, saudara di gereja ini bersama-sama punya karunia yang bisa disatukan. Karena Allah yang memberikan dan Allah punya tujuan ketika itu diberikan supaya saudara bisa membangun bersama-sama. Maka saudara, saya boleh mengatakan kita harus bergantung sepenuhnya untuk hal ini kepada kasih Kristus. Kuasa Tuhan, bukan pada usaha kita sendiri. Saudara tahu enggak, karunia itu memakai bahasa karisma. Bahasanya karisma. Kata karisma itu senada dengan kata karis. Karis itu artinya kasih karunia. Jadi kalau orang yang melayani Tuhan, kalau orang itu mau menjadi pengelola yang baik, dia harus menggunakan sumber daya sesuai dengan kehendak dan kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan pemiliknya saja. Pada waktu saudara melakukan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Maka saudara, karunia rohani yang kita terima adalah salah satu aspek dari kasih karunia Allah yang ingin Allah berikan kepada orang lain. Anda punya karunia, mungkin karunia memberi, mungkin karunia mendoakan, karunia memperhatikan, karunia melayani, karunia memberikan hikmat, berbicara. Saudara, Allah berikan supaya saudara memberikan itu kepada orang lain. Membagikan itu kepada orang lain. Ketika kita menggunakan karunia itu untuk kepentingan orang lain di dalam tubuh Kristus, saya dan saudara disebut agen-agennya Allah. Saya dan saudara disebut saluran kasih karunia Allah. Saya dan saudara disebut sebagai orang-orang yang boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Disinilah indahnya ketika memahami bagian ini. Saya tidak lagi sombong. Saya tidak lagi menempatkan egois saya. Saya tidak lagi menempatkan kepentingan saya sendiri. Kenapa? Karena saudara, kesombongan
Pengakuan diri itu adalah berhala keegoan kita. Membutuhkan validasi supaya dilihat oleh orang lain yang paling sibuk di gereja ini, paling bermanfaat, paling berguna di gereja ini. Itu adalah berhala supaya saudara mendapatkan validasi. Maka saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Hari ini gereja kita sedang menutup rangkaian core value kita, gospel, G-O-S-P-E-L, dengan yang namanya bursa pelayanan. Bursa pelayanan ini adalah diadakan oleh komisi dan bidang masing-masing yang ada di gereja ini. Saudara, setelah pulang dari tempat ini jangan langsung pulang dulu. Tengoklah stan-stan kecil. Di situ ada komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, ada pembinaan, ada diakonia, ada mungkin ruang informasi, ada ibadah. Ini skop yang ada. Saudara bisa melihat, bertanya-tanya di sana. Saudara, siapa tahu saudara ketika memahami karunia itu dan kemudian saudara terlibat di dalam pelayanan. Pak, kalau saya ingin kasih tes karunia gimana? Silakan. Tapi saudara benar-benar berkomitmen untuk kemudian melayani. Bursa pelayanan ini akan menolong kepada saudara untuk melihat apa yang sedang Tuhan titipkan kepada saudara. Apa yang sedang Tuhan ingin saudara lakukan dengan bursa pelayanan ini. Saya tuliskan demikian. Mengenali akan panggilan dan karunia rohani kita. Sesungguhnya itu akan menolong kita untuk mengerjakan pelayanan dengan lebih baik. Setuju? Ya. Semakin saudara mengenal kasih karunia Tuhan, semakin saudara mengerti karunia, maka pelayanan akan menjadi baik. Maka saya menutupnya dengan dua refleksi pertanyaan buat saudara. Sebelum mengambil keputusan di dalam bursa pelayanan atau saudara terlibat pelayanan atau bagi saudara yang sudah pelayanan. Dua pertanyaan yang menjadi refleksi kita pada penutup rangkaian tema-tema kita Januari dan Februari ini. Pertama, Tuhan memanggil kita bukan untuk masuk menjadi anggota fans, klubs rohani. Tuhan memanggil saya dan saudara bukan untuk menjadi pengagumnya. Bukan. Namun saya dan saudara dipanggil adalah untuk menyatakan kasih Kristus melalui pelayanan yang saudara kerjakan. Saya dan saudara bukan anggota fans klub. Ini bukan fans klub orang-orang Kristen, bukan. Kita semua bukan juga, seharusnya bukan pengagum kepada Kristus. Tapi saya dan saudara dipanggil oleh Kristus untuk menyatakan kasih Kristus melalui pelayanan yang kita kerjakan. Renungkan bagian ini. Apakah saudara masih merasa fans clubs daripada Kristus atau pengagum Kristus? Kedua, refleksinya. Bagi kita yang sudah melayani, entah pegang satu atau dua komisi yang terlalu sibuk saudara, atau mungkin saudara bergumul dengan pelayanan yang saudara kerjakan. Pertanyaan saya untuk saudara refleksikan kembali adalah, bahwa setiap pelayanan yang kita kerjakan, apakah hal ini membuat Anda menjadi orang Kristen yang jauh lebih baik atau jauh lebih buruk dari sebelumnya? Wow. Saya menuliskan tajam. Ada orang yang pelayanan bukan malah semakin baik, tapi semakin buruk. Karakternya semakin buruk, sifatnya semakin buruk, motivasinya semakin buruk, mengerikan kalau itu dalam pelayanan. Keluarganya juga semakin buruk. Wow. Saudara, sebelum saudara mengambil keputusan atau saudara yang sudah melayani, renungkan ini. Pelayananmu itu semakin membuat saudara bertumbuh, karaktermu bertumbuh, kamu semakin jauh lebih baik atau semakin buruk. Siapa yang tahu ini? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu saudara. Tapi yang paling tahu adalah anggota keluargamu masing-masing, betul? Anakmu tahu, pasanganmu tahu, orang tuamu tahu macam mana dan model mana kita ini. Jadi gumulkan. Kalau kita mau ngambil pelayanan, saya tahu, saya sadar bahwa saya mau memuliakan Tuhan dan saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan segala resikonya. Pelayanan itu gak selalu mudah ya, saya kasih tahu dulu. Banyak tantangannya yang membuat kita jadi mungkin tambah buruk. Terakhir,
perlu saudara benar-benar mendoakan. Mendoakan agar hikmat Tuhan memimpin kita untuk melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Doa dalam hatimu, doakan supaya Roh Kudus memimpin jalanmu, memberikan hikmat, memimpin keputusan kita, menggerakkan kita untuk melayani dengan karunia rohani yang Tuhan boleh percayakan. Dan disitulah kita bisa memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ini bukan berbicara tentang kita, tapi kita sedang berbicara tentang kasih karunia yang Tuhan boleh berikan kepada saudara. Amin. Tengok teman kanan kiri, adik-adik boleh tengok dan katakan, gumulkan pelayananmu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa.